kan lo tuh bisa dikatakan bahwa lo itu bukan skuter, bukan selebritis kurang terkenal. Levelnya udah on top. Ya, artinya saat masa itu siapa yang nggak kenal Super Bejo, Edwin sama Jody? Apa yang dirasakan yang paling berubah sama rock and rollnya Edwin zaman dulu? Oh dulu itu gue kena post-war syndrome yang membuat gue jadi hancur down gitu loh. Really? Gara-gara itu gue sering menghukum diri gue sendiri gara-gara gue kena post-war syndrome. Ya cuman kadang-kadang orang-orang yang suka kreatif itu dia Ya. lupa bahwa semua ini adalah gift, bukan karena lu. Zaman ini gue akui gue kalah karena gue tidak bersosmed di awal. Sehingga makin lama gue ibaratnya volume tuh dikecilin pelan-pelan. Akhirnya suara gue nggak ada. Lo tersinggung nggak dibilang bahwa Edwin udah nggak ngetop lagi, nggak dapet job dan sekarang jualan roti pikul? Edwin Gol Gol Gol. Udah lama Super banget Bejo. nggak denger gol gua. Udah lama gak denger Gol Gol. Jadi sebenarnya lo Edwin Gol Gol Gol, Edwin Super Bejo, apa Edwin botak nih mas? Kok digabungin satu dong? Semuanya tuh ya. Satu ya. Tapi dulu kan lo Edwin Gol Gol Gol, right? Iya, soalnya dulu pas acara gol-gol gue emang rame banget Iya. zaman dulu live ya. Sama tiap Tamara hari. bukan sih? Enggak, gol-gol enggak. Sendiri? Iya, sendiri. Oh, tapi grupnya Super Bejo. Abis itu ada Super Bejo sama Jody sama buat band. Jody. Iya. Buat band, terus nge-MC juga kalian duo. Nge-MC. Zaman belum ada Vincent Desta, Super Bejo tuh Edwin dan Jody itu pemegangnya. Iya dong. Iyalah. Iya dong. Pada zaman soalnya selalu ada masa kan. Betul. Katanya kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Iya. Lu percaya nggak dengan kata-kata itu? Ya percaya dan percaya kemudian harus mengamini, sadar. Kadang-kadang orang nggak merasa bahwa ada orang lain yang lebih dari dia atau lebih baik atau lu tuh udah emang usianya beda. Ya. Jangan gitu lagi deh, rubah. Jadi jangan selalu kan kebanyakan sekarang maaf nih ya. Iya. Orang masih mau seolah-olah dia identik kayak yang lama gitu. Betul. Nggak Signature mau gua udah berubah, gini nih. iya Ya. bajunya rambut dipaksain, mukanya dikenceng-kencengin atau Iya, diapain. Udahlah, nature aja. Emang alam ini sudah memberi kode dari lu lahir sampai lu tua yang akhirnya mati. Ujungnya adalah seperti itu ya. Itu apa di bawah? Aman nggak? Hah? Oh, pengumuman Jumatan. Oke, iya. Oke, bahkan ada orang yang akhirnya karena pernah, kan lo tuh bisa dikatakan bahwa lo itu bukan skuter, bukan selebritis kurang terkenal. Levelnya udah on top. Ya, artinya saat masa itu siapa yang nggak kenal Super Bejo, Edwin sama Jody. Iya, Namun tadi lo bilang bahwa semua tuh harus bergerak. Bahkan ada orang yang kadang-kadang post power syndrome. Kayak maksudnya nggak bisa menerima ada perubahan dalam hidup gitu ya. Iya. Karena kan semua hidup tuh pasti berubah gitu. Kalau lo sekarang tuh yang lo rasakan tuh kepala lima sekarang. Iya. Kepala lima. Apa yang dirasakan yang paling berubah sama rock and rollnya Edwin zaman dulu? Kita ini kan pasti ada proses perubahan. Memang di awal-awal ketika kita baru tampil, mungkin lu juga ngerasa lah Iya, Mel. iya. Kita tuh ego keras banget, merasa akunya tinggi banget. Iya kan? Iya. Kayak puisi Hairil Anwar itu kan, Iya. akunya pengen hidup 1000 tahun lagi. Betul. Nah, ketika perjalanan dewasa bergaul, akhirnya sadar. Tapi emang sadar itu nggak bisa kita nggak ada apa-apa, nggak bisa. Really? Pasti ada sesuatu yang buat lu sadar. Jadi yang tadi Meli bilang power syndrome, Iya. gue nggak ngerti. Itu seperti kayak bahasa power syndrome dia ini itu bahasa orang sekolah psikologi. Ternyata semua orang pasti mengalami, cuman dia sadar atau tidak, dia mau berobat ya istilahnya itu ya, Ya. di dirinya sendiri Ya. untuk lebih dia sadar bahwa jangan terikut terus dengan namanya post power syndrome. Gua ngalamin ternyata dulu itu gue kena post power syndrome yang membuat gue jadi hancur down gitu loh. Really? Gara-gara itu gue sering menghukum diri gue sendiri gara-gara gue kena post power syndrome. Gue sadar, jadi sebenarnya
gue lupa sama yang istilah waktu gue memulai karir bahwa kita ini kalau mau menjadi seseorang yang lebih baik, better dan orang lain, Ya. semuanya kita harus sadar, kenalan sama diri sendiri. Oh, Halo that's so Edwin, nice. gua Edwin, lu bagaimana sehingga lu bisa menempatkan di tempat yang 1, 2, 3 yang terbaik. Ya. Tapi ketika kita jadi top, jadi orang yang terkenal, kita lupakan proses itu, Mel. Nah akhirnya gue sadar ketika gue ada semuanya, kok gue ketakutan nggak ngetop, ketakutan gue nggak ditegur orang, ketakutan nggak punya duit, ketakutannya banyak semua, sehingga kita berbuat pada saat itu berlebihan. Explain, jelasin ke gue berlebihan tuh pada saat lo lagi on the top di popularitas tuh seperti apa Mas? Misalnya kalau aku tahu lah, jadi orang yang lagi top itu Ya. sebenarnya semua dimudahkan, dikasih fasilitas, Betul. kadang manajer minta lebay semuanya, terus dimudahkan tempat-tempat tertentu yang orang sulit dia bisa masuk. Betul. Apalagi zaman sekarang zamannya endorse, Yes. jadi semua artis dikasih privilege. Ya. Tempat makan, hotel, liburan, semuanya dapat. Betul. Kemudian dibayar lagi, belum lagi namanya tuh kayak endorse semua ini. Ya, ya. Ada harganya. Beda sama zaman dulu, Betul. nggak terlalu seperti ini. Emang gua dulu ada endorsan sih, gua rasa bukan endorse, lebih ke simpati. Misalnya dulu gua zaman pakai Oakley zaman dulu. Orang belum ada gua dikasih Oakley mulu, gua dikasih baju pantai, Quicksilver, Rip Curl, bisa ngambil gitu. Edwin datang ambil. Tapi nggak ada duitnya, cuma dikasih barang. Dulu nggak ada endorse karena kita nggak sematre anak sekarang. Dan dulu sosmed belum nggak sekarang. Nggak sekarang, Yes, jadi emang ya. hanya privilege aja, ownernya suka sama kita, lu pakai barang gue Iya, dah. iya. Dan kita pakai sebagai sesuatu yang, oh ini style gue, yang akhirnya mungkin meningkatkan penjualan secara apa? Secara suka sama suka, Yes. bukan dipaksakan gitu loh. Oke. Tidak ada bisnis, tapi Iya. lebih ke arah antara Saling menguntungkan saling lah, simbiosis menguntungkan. mutualisme Iya, ya. jadi Oke. nggak ada deal-dealan seperti itu. Malah gue pernah ketemu artis ketika dia disuruh, Mas promosi ini dong, terus langsung samperin, Mas ini ada harganya. Ya selalu gitu. Kalau Iya. gua nggak datang, Mas ayo ngomong, Iya. udah bebas aja udah gua. Ini anak 90-an. Anak 90-an. Ada kita anak 90-an, ini beda. Jadi beda gitu. Iya, zaman dulu kan gila awal banget Friendster, ingat gak sih Mas? Bahkan waktu lu ngetop-ngetopnya Friendster masih belum ada, bener gak? Belum ada. Ya cuman gua terlalu 90-an dan terlalu naif mungkin zaman dulu, gua nggak pernah ngikutin sosmed. Akhirnya kok gua zaman ini gua akui gua kalah karena gua tidak bersosmed di awal. Jadi lu kurang cepat untuk beradaptasi. Itu salah satunya sehingga makin lama gua ibaratnya volume tuh dikecilin pelan-pelan, akhirnya suara gua nggak ada. Wow, so nice. Iya. Seibarat volume dikecilin pelan-pelan, karena artis butuh itu tuh, Iya. butuh suara. Suara, jadi akhirnya nggak ada. Apalagi kayak lu penyiar, suara lu di podcast didengar orang, penonton jutaan, lu happy. Kalau gue ibaratnya untuk memulai volumenya kayak namanya tape lama, jadi volumenya kadang-kadang kan nggak mau Iya. kita putar 10 kali pun nggak naik-naik dia. Iya. Ya harus dibersihin diodanya kali mungkin jadi atau di repair. Nah mungkin untuk repairnya ini gue belum ketemu bengkel yang benar kali ya. Bengkel yang tepatnya. Iya. Oke, Mas ceritain dari pada saat dulu lo awalnya lu tuh siapa sih Mas? Karena gini, Jody itu dulu nyanyi di Tenda Mangkal. Iya, John Copin ya? iya. Dia nyanyi tentang zaman dulu belum ada. John ya, Coping, pabrik paten, parfenalis, Saperkalkerhead, tanda Endasmos, tanda Splen, itu tulisannya itu gue hafal. Betul gak itu? Korek. Korek api yang kuning, kuning. ada tulisannya di belakang, John Coping, tanda Endasmos, tanda Splen, itulah gitulah. Panjang. Itu Jody tuh gue juga baru nggak pada saat dia nyanyiin gue bilang ini orang kan dia berantakan banget dulu ya, ini orang siapa sih gitu loh, tapi very kreatif banget gitu kan. And then tiba-tiba itu kan Jody sendiri, Edwin ini tiba-tiba muncul dengan kepala botak gitu, like you are everywhere, lo di mana-mana. Ini orang nggak tahu ya Rio ya, justru yang create Jody itu Edwin. Edwin itu kan director Tenda Mangkal dulunya, aku di Prambors. Lu itu direkturnya Tenda Mangkal. Iya pada saat itu. Oh my God. Kreatif konsepnya Edwin. Jadi Edwin mulai adalah dari orang kreatif yang nulis, yang apa gitu loh. Nah akhirnya Jod lu pengen naik, udah gue masukin ya.
di sini lagu ini karena yang lagu itu adalah ospeknya IKJ. Gue anak IKJ, Ya Jody adik kelas gue. ampun. Ini lu nyanyiin. Jadi itu buatan lu? Iya. Wow, sih, gua nggak tahu loh, gua nggak tahu karena dulu kita ke water park, zaman itu Pondok Indah water Iya, park ya kan. water park itu dulu MC-nya kan Becky. Becky, terus Jimmy Gideon Iya, gitu. Nah, iya. yang buat gamenya Edwin. Oh, ya. Jadi gue yang buat skrip gamenya segala macam. Terus game itu gue kan di IKJ sebagai kreatifnya. Iya. Ya gue bilang sama bos gue, kok game lu nggak bisa dimainkan mereka? Iya. Gue bilang mereka aja bego-bego, gue bilang. Jadi ini gamenya emang kalau Iya. secara gue presentasi itu keren karena game gue selalu melibatkan orang banyak. Iya, ya, Kan gue dulu kan ramean MC ya. dikenal games maker juga. Betul. Iya kan, gue create game segala Iya. macam yang bisa melibatkan semua penonton. Makanya gue dipakai MC terus. Betul. Nah karena apa? Karena mereka nggak bisa mainkan dulu. Itu orang males. Gamenya itu zamannya Jimmy, Gideon. Cuman siapa pakai saki lecek, siapa bawa uang cepean, Iya, kosaki iya. bolong. Nah gue pikir Yang gampang ya? gampang itu game apaan itu? Semua orang juga bisa. Betul, Create betul. dong something gitu. Gue belajar dulu kan, gue belajar entertainer kan dari orang Prancis, GO-nya Club Med. Gue diajari how to make a game untuk one person, group, terus untuk semuanya. Contoh, lu punya korek John Coping itu, Iya. gimana korek itu bisa lu pakai untuk buat game satu gedung ini. Jadi kreatifnya kira-kira seperti itulah berpikirnya. Makanya sering dipakai sama perusahaan-perusahaan tuh Iya, gathering apa gathering. gitu ya. Nah akhirnya gue buat game, akhirnya nggak bisa. Yang bisa siapa? Gue. Lu. Akhirnya gue lah nge-game di situ di Tena Mangkal, Ya just game. Jadi gue dapat honor sebagai skrip, honor kadang gue buat iklan buat radio, kan iklannya Anjir, ada kan tuh. buat radio. Iya. Itu sama si ini yang bikin siapa ya bosnya Gen FM sekarang, Ardi. Ardi, Nah iya, itu iya, dia iya. yang bagian muter-muter ininya dulu. Gue yang ngasih. Jadi lu tuh tadinya the man behind everything, bukan entertainer di depan ya. Iya. Jadi Jody itu waktu pada saat awal-awal muncul karena lu otak di belakangnya. Iya, gue kenalkan dia sama Rido Fretes. Oh. Karena kan gue buat operet Iya, untuk iya, Prambors, iya, itu saudaranya gue. Gue bilang sama Astaga. Kang Hari, Kang, ini Jody talented, ketawanya bagus, bisa kayak suara anak kecil. Akhirnya udah, dia mainlah di Hari-Hari Mau sama Indra Safera sama Becky. Hari-hari mau. Kang Hari kemarin habis ke podcast gue juga, wah itu ceritanya juga luar biasa. Iya, gila. jadi perjalanan emang beliau tuh. prosesnya begitu. Jadi Oke, akhirnya setelah karena apa yang akhirnya membuat lu sebagai orang di belakang di balik layar, lu tuh kreatifnya, kok akhirnya lu tampil keluar dan akhirnya bisa bikin duo dan meledak tuh. satu itu nggak kuat, Mel. Gue ini, gue sadar apa itu entertainer. Iya. Entertainer itu adalah lu itu seperti clown badut. Betul. Harus jadi bisa nyanyi, akrobat, puisi, acting, main musik, itu adalah entertainer. Kalau gue sebagai person Edwin nggak mampu ngelakuin itu. Ketika di kampus ada Jody masuk, adik kelas gue, ini adalah the right person teman gue. Gue bentuk di situ. Akhirnya Edwin Jody. Edwin Jody tuh. Iya, pecah bejo. tuh, bejo. Karena gue cari partner yang bisa semuanya. Oh. Ketika gue nggak ada Jody, gue jadi pincang. Salah apa betul? Salah. Salah. Karena gue merasa nggak bisa ngapa-ngapain dulu, nggak ada Jody. Salah satu juga itu yang buat kita Struggle akhirnya ya. iya kacau lah, tiba-tiba Jody cemburu. Gue sama Tamara zaman dulu sampai dia berantem. Iya, lu Sampai dulu. dia nyiram gelas ke kamera. Yang bener loh. Iya, Itu ketika anak dia gondrong live. begitu posesif juga tuh. Itu orang baper abis. Luarnya sih cuek ya, Iya. preman ya. Hatinya Hello Kitty ya cuy. Iya, Oh. kalau gue gayanya kayak baik tapi hatinya hancur. Iya tapi kan lu tuh gila ya mas, maksud gini, pas gue liat ini orang zaman dulu ya, karena kan dulu tuh zamannya ibaratnya orang belum berani untuk viral yang agak nyeleneh gitu. Tapi lu udah melakukan itu, Jody melakukan itu. Mungkin orang sekarang ini nggak tahu, gue nggak pernah expose. Lu nggak pernah nanya gimana perkawinan gue? Masih nikah kan? Enggak, masih dong. Gue kan masih satu istri lah, Lian Iya, Novita. istri lu cantik. 4 anak. 4 anak. Ya dia beruntung gak dapat gue.
Jujur ya, dulu tuh waktu lo nikah sama istri lo, orang pada bilang gini, ya pantes lah mau sama si Edwin. Edwin lagi ngetop-topnya artis. Karena bini lu cantik, gue inget banget. Imut-imut gitu kan bini lu tuh manis. Iya, iya, iya. Masih nikah kan? Masih. Alhamdulillah. Nanti gue tanya ke soal itu. Tapi tadi lu sempat bilang, pada saat lu diberikan rezeki sama Allah, akhirnya sama Tamara, itu kan boom juga tuh. Deng, lu berdua. Iya. Edwin sama Tamara, vibe-nya, energinya kawin banget gitu. Nah, bagaimana tuh saat itu sampai bikin partner lo si Jody jadi cemburu? Kan udah gue bilang, gue adalah orang yang bisa masuk kemana aja. Iya. Gue ikut. Kita nggak perlu, sebenarnya yang pintar adalah anak-anak sekarang yang jadi keset. Atau yang lu nya asisten, kena ikut terus, akhirnya jadi naik. Iya. Jadi nggak perlu lu itu ambil efek banyak-banyak. Asal nongol terus, kasih poin tertentu, pasti akan naik. Apalagi zamannya orang masih sedikit. Betul. Jadi gua di antara Jody, Edwin nggak pernah pengen mau nonjol banget, tapi mereka akhirnya mikir, oh otaknya Edwin ya, atau yang di sana juga. Karena sebagian go show, skripnya gue yang bikin juga. Ya ampun. Skrip yang oke. tampil misalnya Iya, gue iya. jadi emak, jadi apa itu gue bikin. Lo yang bikin juga. Jadi gue pengen juga dapat uang kecil-kecil dari skrip, dari apa gitu loh. Oke, sampai akhirnya sama Tamara kan itu juga viral tuh, kalian Iya. jadi banget gitu. Iya. Apakah lo jadi melupakan partner lo si super bejonya atau kenapa sampai Oh dicemburu? enggak, gue tetap kalau corporate gue MC-nya sama Tamara. Kalau acara-acara konser musik atau acara-acara itu gue sama Jody. Jody. Jadi gue menempatkan diri gue ketika gue jadi anak manis gue di sini, ketika gue mau hardcore gue di sini. Wah, job makin banyak dong ente. Bisa Ya itu dua-duanya dia, tuh. itu dia. Heeh. Ya cuman kadang-kadang orang-orang yang suka kreatif itu dia Ya. lupa bahwa semua ini adalah gift, bukan karena lu. Bener. Itu dia, itu yang sekarang gua sadar bahwa kita nggak bisa karena ada yang ngasih itu untuk kita. Bener banget lagi, iya. Soalnya lo inget gak, kalau gue juga suka MC nih mas ya. Gue ada momen gini, kelar gue set bikin orang misalnya, kita kan sama ya, badut Iya. ya, lucu dan segala macam. And I was like, gue tuh mikir gini, kok gue bisa mikir itu tadi ya? Kok gue bisa dapat ide itu tadi ya? Gue percaya bahwa it was a gift, Iya, pemberian dari Tuhan ya. iya. Iya, iya. Oke, dulu nyadar nggak bahwa it was a gift? Atau mikirnya adalah it's Edwin? Karena gue merasa dosa. Gue bilang ya karena gue ini orangnya kerja keras, mau berpikir, mau bertanya, mau berguru, mau belajar. Gue dan gue. Gue, aku. Apalagi gue kuliah di IKJ seniman. Emang seniman itu diajarkan keakuannya harus lebih tinggi. Karena bikin lukisan, bikin apa itu emang karena gue yang berpikir. Padahal setelah gue selama ini jalankan, kita belajar juga, enggak benar. Enggak ada yang benar misalnya aku harus ke pantai, ke gunung untuk mencari inspirasi. Enggak, lu berdoa sama yang di atas, tolonglah buka pikiranku untuk membuat seperti ini. Bukan lu duduk di pantai, lu di atas gunung, aku berenung, bertapa, enggak. Healing. Nyari nyari wangsit. Wangsit enggak ada, lu berdoa sama Allah, minta sama dia. Lagu juga gitu, kalau Allah tiupkan lagu itu bagus, orang dengar enak, ya pasti meledak. Jadi. Walaupun lagunya jelek, Iya. Wow. simple itu. Jadi ketika tahu itu akhirnya gue, ya mungkin ini sudah jalannya Allah untuk aku seperti ini. Ya udah aku coba yang lain lagi. Toh kita ini jangan takut, nggak ngetop terus kita nggak ada apa-apa, enggak kok. Aku ditegur orang nggak ditegur orang cuek aja. Nggak juga merasa cari perhatian sama orang di parkiran Iya. atau di tempat makan. Like Edwin aja. Mungkin aku dari Bandung kemarin, berangkat pagi pulang sore. Itu sebagian orang mungkin bisik-bisik gara-gara video viralku itu. Iya, yang kemarin. Oke, itu kita bahas ya. Video viralnya Mas Edwin. Gue dikirimin temen gue. Mel, undang nih Edwin katanya. Kenapa? Dia kayaknya lagi jatuh miskin katanya gitu. Kenapa? Dia sampai jualan. Karena kan semua dulu taunya lu tuh ngetop sebagai salah satu MC paling top. Dia lagi jualan kerupuk atau jualan apa gitu ya. Roti ya. Roti. Tapi dipikul gitu kan Iya, gitu. roti pikul. Roti pikul gitu. Itu foto itu ntar kita keluarin ya fotonya ya. Bener itu elu atau itu AI? Gue itu video. Oh, video yang di capture gitu. Enggak, itu video gue bikin. Jadi gue lagi jalan ke pasar. Di pasar ketika gue bantu
eh, calon bupati lah gitu kan. Mereka lagi kampanye di sana. Iya. Gue pengen bawa roti itu sebenarnya ke tempat mereka biar dibayarin rotinya. Oh. Jadi Jadi itu benar lagi lu. Iya, nongkrong, gue iya. angkatlah rotinya. Terus sama sama orang, ada kayak teman gitulah gitu loh. Iya. Yang orang sana yang nemenin Iya, gue, iya. tolong videoin. Dia juga video sebentar doang. Nggak niat mau viral mau apa Nggak ada enggak viral, ya? udah. Abis itu karena gue lagi di daerah situ, gue tag bahwa gue di pasar itu. Oh. Jadi biar orang tahu gue di sini situ. gitu loh. Iya, iya, iya. Sesimpel itu kan. Iya, iya. Tanpa gue harus mikirin viral atau enggak. Ya tadi lo bilang emang kalau Allah yang bisikin ya terjadi Iya. terjadi. Oh. Walaupun oke gue tanya, lu tersinggung nggak dibilang bahwa Edwin udah nggak ngetop lagi, nggak dapet job dan sekarang jualan roti pikul? Enggak. Nggak tersinggung? Enggak. Karena emang bukan lu Gue nggak marah-marah. Di Facebook itu temanku kasih lihat, mungkin penontonnya kemarin udah 10 juta lebih. Wow. Di IG itu aja IG itu anak satu, gue nggak tahu siapa, gue nggak Iya. marahin dia. Itu terakhir hampir 7 juta yang ngelihat. Iya, Kan iya, kita bisa lihat tuh. Iya, iya. Gue nggak singgung namanya, gue nggak. Malah gue menjawab pertanyaan, oh ini Edwin, dulu aku SMA sama dia nggak pernah nyapa aku. Aku malah balas komennya orang kayak sama-sama kayak tamu di Iya, iya. di kolomnya rumahnya orang. dia, di kolomnya. Sekarang aku sapa ya. Oh. Aku malah jawab seperti itu. Nah, orang yang berdebat sama dia, Iya, kamu iya. hoak, kamu dituntut. Iya, Aku iya. pikir ini emang dunianya. Iya, iya, Ya iya. kalau misalnya artis resikonya begitu ya. Yang penting kita hidup nggak ada apa-apa dan gua juga nggak anggap dia zolim karena kalau dia zolim, gua anggap zolim, kasihan dianya kalau gua Iya. didoain jadi berbalik yang jelek. Jadi janganlah. Dan nggak kesel nggak kenapa-kenapa pokoknya Enggak. ya udah biarin aja gitu Iya. ya. Tapi sekarang sebetulnya Gue lupa. Kenapa? Kalau misalnya mungkin orang Jakarta fine, tapi orang-orang daerah, orang lama kan ngelihat itu kayak real ya. oh. Jadi semua anakku, istriku, semuanya diposting, tapi mereka nggak pernah kasih tahu Edwin, karena mereka tahu bapaknya bakal cuek gitu loh. Oh, udah tahu karakter bapaknya Iya. berarti. Tapi kalau sekarang Mas Edwin itu bukan jualan roti pikul, so ini sekarang kerjanya apa? Kerjaanku main-main aja. Main-main? Jalan-jalan, iya. What do you mean by main-main, Mas? Jalan-jalan aja, ketemu orang sana, ketemu orang sini. Masuk politik sekarang? Enggak. Oh, bantuin kampanye apa segala macam? Enggak. Oke. Jadi bergaul aja, misalnya aku nih kayak diajak Iya, Melani, iya. aku pasti datengin. Yes. Cuma kemarin syaratnya kalau jam 12, setengah 12 udah harus ke masjid dia bilang. itu aja. Harus Jumatan gitu. Itu aja, aku datengin, aku tadi macet, wah aku bilang Mario, yuk macet, kita naik motor aja lah. Karena aku lihat jam 9 ya, aku datang jam 9. Kalau bisa sama orang baik, kita jalanin apa adanya, kenapa enggak? That's very good. Yes. Jadi itu aja, jadi sekarang apalagi sih dikejar Mel? Iya, betul. Tapi gini, aku coba mempertanyakan apa yang kira-kira netizen pengen tahu dari lu ya, Mas. Iya. Kan gue kebetulan banyak sekali mengangkat cerita artis-artis yang dulu tahun 90-an tuh on the top of their popularity gitu. Which is menurut gue memang hidup tuh kan berputar semuanya Iya, iya. gitu. Yang sekarang ngetop banget juga nanti akan ada masanya pasti akan turun. Pasti akan turun. Karena nggak ada jalan lain saat lo di atas ya cuma turun gitu loh. Gak mungkin kemana-mana lagi. Aku cuma mau tanya. Turun mungkin karir. Iya, tapi kan yang lain value Bisa nggak ikut, betul iya. bisa naik. Mas, pada saat kemarin secara karir gitu ya, udah puncak sekali. And then apa yang terjadi sebagai artis tuh gimana sih Mas? Menunggu terus, kan zaman dulu tuh belum ada digital kayak sekarang ya. Artis tuh dulu aku ngerasanya kayak boneka ya. Kalau kita diundang TV, kita dikasih job, kita bisa kaya raya. Karena gue ngalamin juga tuh. Iya. Tapi kalau kita tiba-tiba dari stripping, kita udah ngambil cicilan mobil, mohon maaf nih, misalnya ini yang saya rasakan ya, TV tiba-tiba per Senin kita udah gak tayang lagi, kelar tuh kita. Nggak usah nggak tayang, tiba-tiba episode berapa nggak ada, kita udah deg-degan. Aku ngerti maksud arah Meli kemana. Jadi gini, aku tuh sulit pasar COVID aja. Oh, Iya kan, jadi nggak siap. gak siap. Mungkin, tapi aku nggak marah, nggak sedih, karena hampir semua orang mengalami hal Betul. itu, Iya, ya kan. Jadi ya benar-benar hidup itu sedih, terus ketakutan, tapi itu
general. Jadi nggak usah dibahas. Iya, iya. Orang udah cukup bahas banyak soal COVID. Tapi satu hal, untuk hidup ini aku cuma mikir, Edwin kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Yes. Iya kan, untuk menghidupi mereka dengan layak atau lebih. Iya. Jadi aku lebih mikirkan bagaimana anak-anak dan keluargaku. Iya. Aku jalan aja santai, bermain, aku bikin usaha. Kalau bisa usaha itu nggak usah ngapa-ngapain, dia ngasih uang terus ke aku. Iya. Apa itu, Mas? Ya, aku buka restoran. Oh, langsung Dan switch. iya, buka restoran juga aku cari investor. Aku cuma Yes. ngobrol, bukan gini, ya alhamdulillah restorannya maju. Apa ininya, Mas? Makanannya apa? Aku orang Aceh, aku jual yang make sense aja. Kalau aku jual makanan Jawa, dari mana kamu makan Jawa? Aku jual makanan Aceh. Ini Aceh. Iya, Namanya apa? kopi tarik Edwin. Di Bandung Ada apa Jakarta? di Lebak Bulus, ada di Teras Taman Mini, ada di mall di kota wisata itu, apa namanya tuh, Living World, Ya. ada di Cikini Raya, ada di Pasar Baru. Berarti langsung switch ya? Dari Enggak, itu dari entertainer proses. mau nggak mau sekarang menjadi entrepreneur nih. Iya, Businessman jadinya. Iya. Belajar lagi berarti. belajar lagi. Tapi Belajar bukan lagi. aku yang kerja. Maksud aku nggak ngerti bagai bisnis. Jadi hidup ini ternyata satu kalau mau sukses, berkolaborasi, cari ahlinya. Lu ada yang buat skrip, ada yang kamera. Coba lu bikin kamera, bikin sound, pusing lu. Repot, puyeng. Taunya gue ngomong, Iya. lu videoin, Iya. hasilnya bagus, Iya. lu bagaimana promo naik, udah. Yes. Gue juga seperti itu ngelakuinnya. Bener. Gue sadar bahwa oke, gue Edwin, gue orang Aceh, gue jual produknya, terus gue nongkrong di sana, gue cari tukang masak, karena gue belajar juga, akhirnya makanan orang suka, laku, gue dapat tiap bulan. Masuk aja tuh. Masuk. Iya kan? Iya. Tapi ya gue terima aja bro masuk, jangan diprotes, jangan paksain kita segi jangan. Dulu gue waktu zaman dulu gue nge-MC sekali Oh, syuting gue segini. iya. Nggak bisa Itu ya? yang buat nikmat hidup. Oke, ajarin gue itu. Karena gini, karena banyak orang yang kadang-kadang kan rezekinya Allah kasih kan beda-beda nih setiap Iya. musim gitu ya. Cuma kan dulu kadang-kadang selalu hidup di masa lalu. Dulu nggak bisa. Dulu gue sekali nge-MC misalnya 60 juta misalnya. Gue sekali syuting aja tuh misalnya 35 juta satu episode misalnya gitu. Tapi kan hari ini Pertanyaannya, yes. apa itu bisa terus? Nah, Tapi yang namanya usaha lu keluarin, itu kan terus. Dengan buka tabang satu berarti kemarin dapat 5 juta, kita usahakan yang kedua ini minimal nambah 2 juta deh, Iya. 3 juta, cabang ketiga nambah lagi 8 juta, nambah akhirnya ketika cabang lu banyak dan semua orang enjoy dan kerja sama lu enjoy, akhirnya kan uang lebih banyak daripada yang lu pikirkan tadi. betul. Jangka panjangnya Iya, gitu dan ya. lu gak capek harus make up dulu, harus schedule. Betul. Dan ada sekuritas ya. Artinya gini, kalau kerjaan kita tuh dulu, gue selalu bilang kerjaan artis itu, yes uangnya bisa banyak di satu titik, tapi selalu deg-degan. Ya deg-degannya kalau nggak di calling atau tiba-tiba, kalau gue nggak pernah takut dulu Mel asli. Iya. Gue cuek aja, schedule gue nggak jelas, gue nggak punya manajer. Jadi kita berdua jodi, ambil nggak Jod? Ambil. Enggak, lagi main ah. Ini Males juga ada syuting. Iya. Gitu. Bang, ini ada syuting. Ntar deh yuk, besok aja deh yuk. Kenapa? Gue kayaknya mau pergi ke Palembang. Ngapain? Gue diajak teman gue ke Palembang. Padahal ada uangnya. Bisa gitu ya. Iya. Tapi gue pikir uang segitu juga. Misalnya dapat uang sekian. Iya. Uangnya sama aja, mau ada uang segini dompet, mau nggak sama aja. Iya. Toh gue di Palembang diajak orang juga kasih makan, kasih tiket. Yes. Jadi bisa- udah nggak terlalu mikir soal begitu-begitu. Ada pikirannya ketika bini gue telepon. Atau di WhatsApp. Iya. Yang ini bayar gini. Nah itu saatnya gue mikir. Nah mungkin nanti bulan Juli. Oh, Gue mikirnya. anak sekolah soalnya ya. Iya. Iya. Si Tamara tahu, mungkin Tamara kalau dia nonton dia tahu banget karakter Edwin. Dia pernah bilang di Go Show dulu pas zaman-zaman Go Show, Edwin ini orangnya bukan tipe orang mencintai hidup. Tapi, Gue sembrono banget. Tapi dia dicintai sama hidup. wow. Itu Dicintai sama statementnya Tamara. hidup. Oke. Dia pernah bilang juga, gue nggak tahu Tamara, gue udah jarang kontak, tapi mungkin dengan media ini jadi dia inget gitu loh, bahwa kita dekat dulu. Terus, Win, gue pengen lihat tua lu, tua gue gini, Tam, sama sampai santai aja hidupnya, Nggak berubah. nggak berubah. Jadi jangan lu lihat Iya. gue, Edwin gimana ya, karena gue nggak pernah
kalau misalnya sama lu gue Iya, iya. lagi jalan, terus lu sibuk, gue nggak sedih. Gue akan Gak baperan ya lu ya? Gak apa-apa, gue ketemu sama teman lagi yang sana lagi. Terus tiba-tiba nggak sibuk lagi, manggil gue. Sama kita ngobrolnya kayak dulu Kalau tuh lagi. cuek, gak baperan orangnya. Iya, sama kayak yang udah kayak lu bercanda, ya udah selesai. Cabut lagi, lu sibuk lagi, ya udah nggak apa-apa. Iya, iya. Karena bagi gue di mana-mana temen, Iya. asal hati kita naruh di mana-mana. Iya. Jangan hati naruh di orang, lu ambil lagi. Apa-apa Diambil lagi. kesel, Iya, apa kalau baper. gua taruh beneran. Jadi ketika Iya, iya. ketika kita datang, hati kita masih ada. Hati, karena berteman tuh harus pakai hati Iya. ya. Benar-benar. Jadi aku titipkan hatiku padamu. Oh. Aku titipkan di sini. Aku orang yang besar hati, jadi bisa di mana-mana. Very nice. Sama Jody hatinya tertitip nggak? Oh iya. Tertitip dong. Karena dia selalu ngubungin gue. Selalu ngubungin kamu. Iya kan, selalu ngubungin jalan dia. Oke, Selalu. kenapa ada yang nanya kemarin, kenapa Super Bejo sekarang nggak di, kan sempat kemarin Tofu, T5, 90s is back gitu. Kenapa nggak dinaikkan kembali Super Bejo? Masalah prinsip lah, masalah Prinsipnya apa? pemahaman mungkin. Pemahamannya nggak bisa gue omongin sendiri karena Iya. kan kalau soal pemahaman itu kita, kalau tadi kan lebih ke arah berteman. Iya. Kalau pemahaman orang kita protes atau kita bantah, Beda-beda. beda-beda Iya, nggak bagus. iya. Mungkin Jody pemahaman sekarang nanti dulu. Iya. Dia iya. masih hold dulu. Oke, tapi untuk bekerja ke dalam dunia entertainment, Jody masih mau nggak bareng sama Mas Edwin untuk Super Bejo? Bingung Atau gue. being selektif sama nggak semua job bisa diambil? Iya, dia selektif. Dia masih sekarang acara-acara agama aja. Beliau hijrah ya? Insya Allah hijrah. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi selektif memilih pekerjaan-pekerjaan ya. Mas Edwin sendiri kalau kayak gitu tadi kan Mas Edwin bilang, gue nggak bisa kalau nggak ada Jody. Berarti langkah lo jadi bukan terhambat ya, jadi lebih pelan dong karena nggak banyak kerjaan-kerjaan yang mungkin datang kepada Super Bejo karena Jodinya hijrah, Mas Edwinnya nggak bisa ambil. Iya. Jadi akhirnya ya udah nggak apa-apa. Jadi Jod kalau lu begitu ya gue ikutin. Akhirnya gue nggak terlalu, ibaratnya orang lari nih. Iya. Atau balap sepeda. Kalau temannya yang satu kenceng, dia kenceng ditinggalin Iya. temannya. Kalau gue jadi slow ya udah gue slowin juga. Kalau dia jalan pelan gue jalan pelan juga. Bukan gue ninggalin, jadi gue tetap sama dia. Oke, gue bertanya ya, kan misalnya banyak orang gini, misalnya orang duet gitu ya. Iya. Yang satu ya kan keputusan hijrah apapun bentuknya dalam setiap agama itu kan personal choice, pilihan pribadi ya. Tapi lu kan gini, misalnya lu berpikirnya kan ini Super Bejo masih bisa dinaikin lagi nih. Kenapa lu tidak misalnya kepikiran mencari orang yang lain yang lebih muda, Gen Z misalnya untuk berkolaborasi untuk naikin lagi. Kenapa justru memilih untuk menemani Jody? Gue sebenarnya jalannya sama kayak Jody. Cuman gue orangnya nggak perlu kasih lihat orang. Gak kelihatan nih. Nggak kelihatan, biasa aja. Tetap Edwin. Tapi hati gue sebenarnya, ya kalau harus ninggalin dunia tuh nggak apa-apa. Tapi nggak perlu harus gue teriak-teriak, gue omongin. Posting-posting? Posting-posting juga enggak. Karena gue masih, nggak, nanti kalau lu gue seperti, lu jadi segan sama gue. Oh ada beberapa yang jadi segan ya? Iya, masa jadi berjarak. Gue nggak mau kalau dalam hal bergaul, prinsip gue. Iya. Gue ini kan Edwin penghibur bangsa, prinsip zaman dulu. Jadi gue selalu pengen buat orang senang. Walaupun hatimu tetap hijrah ya kepada Iya. Allah. Oke, iya. Jadi gue ya happy, jangan sampai orang jadi gimana sama gue. Mau gue dipanggil, botak atau apa, gue senyum aja nggak apa-apa. Itu udah cukup pekerjaan gue zaman dulu. Tetap asik lah ibaratnya ya. Iya, Jadi nggak masalah. nggak ada perasaan rugi. Ah nih jadi Super Bejo nggak bisa naik lagi. Enggak ya? Enggak. Udah nggak gitu kali ya Iya, Mas? kalau misalnya emang ada jalan tiba-tiba Edwin Jolie diajak talk show, jadi viral, tapi TV sana nggak ngerti gue gimana. udah beda. Beda. Kalau YouTube perjuangannya panjang banget, malas Panjang, juga gitu panjang, kan. iya. Ya jadi ya udah get flow aja. Jadi udah sekarang Gue mikirin Jod, doain Jod ya gue bisa buat usaha untuk lu, kita desain, udah gue desain gitu loh. jadi bersahabat mah tetap jalan ya. Iya. Tetap ya. Oke, kok gue nggak tidak melihat lu post power syndrome ya? Artinya gini, kan orang dari atas terus hidup berubah, kok lu bisa santai Mas melihat perubahan-perubahan ini? Karena ada juga yang sorry ya, jadi sakit. Tadi deh, mungkin bukan cuma soal uang. Uang kan kita entertainer bisa kita cari tempat lain, tapi perasaan untuk diinginkan. Misalnya kita kemana-mana nggak semua orang seperti dulu ngajak foto. Itu kan tidak semua orang bisa menerima dengan baik. Kalau bisa menerima itu dengan santai hari ini.
diinginkan itu nggak harus dunia menginginkan kita, Ya. Mel. Iya kan? Paling minimal, gue kasih tahu buat teman-teman aja yang keluarga. Terutama yang ini bekerja dalam dunia entertainment ya. Iya. Oh, ini entertainment nih? Iya. Oke lah, kalau yang Artis deh Mas gitu. artis ya. Iya. Lu itu kan punya kelompok. Skalanya besar. Iya. Misalnya lu itu dulu memang bisa makan 2 piring untuk yang lu terima. Iya. Sekarang kurangin sepiring. Iya. Kemudian lu kurangin lagi porsinya. Itu kan diet kan sehat. Tetap pasti orang butuh lu. Pasti orang perhatian lu. Cuman ada yang dia lupa. Artis nih kebanyakan begitu. Apa tuh Mas? Semut di seberang lautan, dia teropong, Iya. dia lihat, dia kejar. Gajah depan mata dia nggak lihat. Nah gajah-gajah tuh orang-orang dekat lu yang perhatian sama lu. Kenapa nggak lu lihat? Dia yang care sama lu, dia yang jalan sama lu, dia yang bantu lu. Tapi yang di ujung dunia itu yang lu lihat. Netizen lah. Apa? Jadi mainlah sama orang sekitar dekat lu, kunjungin mereka. Mungkin mereka takut lu sibuk. Ya kayak gua datangin orang. Akhirnya mereka karena gue datangin, gue kesini kayak lu gue datang, lu kan care sama gue. Iya dong. Isbang sih datang ya, on time jam 9. Iya. Nah itu gue tunjukin, akhirnya lu peduli sama gue. Jangan mencari orang supaya peduli sama kita, tapi buatlah supaya orang buat sesuatu, supaya orang peduli sama kita. Dengan apa? Berbuat baik, kuncinya itu aja. Tapi katanya sekarang nih, gue coba bantah ya. Tapi katanya sekarang kalau konten-konten berbuat baik atau yang baik-baik susah viralnya Mas. Harus yang aneh-aneh gitu. Kenapa lo gak Itu kepikiran? buat konten. Gua aja suruh dibilang, Win, Bikin something gitu misalnya. ini gua dipaksa untuk mengiyakan datang ke tempat lu. Gue bingung ngapain. Dia bilang, cerita apaan Mel? Dia bilang. Gue nggak pernah, Lo harus Mel. meyakinkan dia dulu. Gue nggak pernah ke podcast udah lama banget kali. Justru itu kita kangen ngeliat lu. Jadi Iya gue kan? ngapain, gue bingung. Cerita ngobrol gitu kan, terus ngobrol ada mic, ada kamera. Gue dulu kan masih ada, oke, kamera sana, kamera Iya, sini, iya. atau lihat light yang nyala gitu kan. Kalau Iya, dia iya. ngobrol gue percaya lah. Muka gue di close di sini itu master gitu. Jadi Masih inget lah ya. masih inget lah. Iya. Jadi maksudnya Supaya viral lagi, supaya orang inget lagi gitu. karena lo itu adalah pengen ngetop terus. Iya. Gue selalu bilang sama Jody itu wartawan semua tuh Jod, bilang depan itu. Iya kan, kita udah gak dilihat karena kita gak ada sesuatu. TV sekarang pun muncul, yang muncul gak tahu siapa. Siapa itu? Dia viral di A, B, C, D. Orang cari viral. Kreatif sekarang beda sama kreatif dulu. Kreatif sekarang jadi komputer. Jadi siapa viral, coplok, panggil. Kalau dulu kan pikir, yuk create something yuk, kayak gua create Jody bagaimana gitu loh. Jadi emang sudah berubah caranya, semuanya sudah AI, semuanya sudah medsos. Ya udah kalau lu nggak bisa ikut lu diam aja. Tapi gua selalu orangnya organik. Itu tadi gua organik, datang ke sini, datang ke sana. Ujung-ujung kan lu kan nyari viral sama dengan uang kan, mungkin kadang gitu. Gue nggak tahu viral, gue nggak dapat uang sama sekali. Dapat uang apa nggak ada gue, nggak ngerti gue mau cari uang kemana. Malah orang foto emak-emak, itu bener nggak Mas? Ya udah gue foto aja udah segala macam tanpa ada mikirin apa-apa. Iya. Tapi satu hal mungkin viral itu nyari terkenal. Iya. Terkenal itu kalau lu cari nggak bakal ketemu. Gak bakal. Karena terkenal itu adalah personal orang lain yang banyak itu care nggak sama lu. Kalau care berarti dia senang, kalau haters berarti membenci. Sama-sama dikenal, mau pilih yang mana. Oke. Iya. Kalau gue udah lu suruh jelasin soal itu gue udah pusing, gue nggak nyambung otak gue, cuman ngerti aja. Tapi gue nggak nyari itu kok. Nggak, itu udah nggak menjadi menu kembali dalam hidup gitu ya, nggak menjadi tujuan kembali dalam hidup gitu Iya. ya. Dapat syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa gitu. Iya gue misalnya ada mama, ayo foto, bu yang kenal ibu, anak ibu nggak kenal nggak apa-apa, karena emang bukan zamannya. Betul. Tapi aku juga mencari viral untuk anak-anak gitu, bingung masa gue harus. Diturunkan nggak ke regenerasi ke anak-anak lo? Maksudnya biasa kalau pelawak bapaknya atau anak musik Atau turun. ditampilin, gue Atau ditampilkan. jalan sama anak gue nggak pernah. Maksudnya? Gue nggak pernah jalan sama anak gue, jarang. Oh, anak lo nggak mau, maksudnya udah punya dunia sendiri gitu. Ya udah suka-suka mereka aja. Oh. Gue arahin juga gini, udahlah nggak usah lah Pak. Mereka nggak terlalu seperti, tapi gue yakin mungkin
satu saat nanti kalau emang dikasih ada ya ada penerusnya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Rindu gak Mas? Gini, walaupun sekarang udah konten dengan hidup baru yang sekarang ini, tapi ada rasa rindu gak untuk kembali lagi? Kan penghibur is penghibur. Pasti. Jadi gue menghibur di kelompok gue sendiri bercandanya. Karena itu harus diisi tuh. Harus diisi, Iya, saling iya. canda, tapi kan nggak membuat dosa. Betul. Iya kan, kalau Iya. aku nggak suka lah kalau buat sesuatu gitu, kalau yang dibikin sendiri nggak suka. Tapi kalau yang bikin orang lain, ya mungkin ini salah satu kayak ada ketukan, biar orang ingat Edwin Ingat lagi. kembali. Udah itu aja sih. Yes. Dan Terus gue ya. terima aja, gue sambut baik niat lu untuk ngundang gue di podcast Melanie Ricardo ini, ya gue gue jalanin aja. Ya, iya. Walaupun bingung awalnya ngobrol apa, cerita Gue apa. nggak tahu, gue cerita apa nggak ngerti gitu. Iya, iya, iya. Iya. Tapi Mel ya misalnya banyak artis yang sekarang ini banyak lah yang kita lihat IG-nya nggak tahu kerjaan yang akhirnya mereka, saya bertanya-tanya dalam hati gue sebenarnya, ngapain lu di TikTok? Sekarang TikTok tempat cari duit, Mas. Mereka nyanyi-nyanyi segala Iya. macam. Itu temannya bini gue bilang, Mas Edwin, ayo dong main di TikTok. Gue bilang, gue di TikTok tuh gue yakin pasti itu yang nonton apa, yang nus-nus itu, Netizen. netizen. Ya, Kamu buat ini dong, suruh guling-guling. Ya. Yang ada gue maki, yang suruh itu, lu guling-guling sini ke rumah gue. Mandi Gue nggak mau disuruh-suruh. Edwin mandi lumpur. Gue suruh ke rumah gue dia. Gak mau ya? Nggak mau gue. Mendingan nggak usah. Dikasih gift. Edwin Bodoh gini, amat. Edwin lompat-lompat pakai wig warna-warni di lampu merah, nanti dikasih gift paus. Nggak mau. Oh gak bener gue, ya Allah ya Robi, jangan sampai lah begitu. Ya, orang Walaupun itu ada duitnya, Iya. tapi hey, nggak gitu juga caranya. ya pilihan orang Ada beda-beda bilang ya. ini nomor 1 di TikTok. Iya. Ada sampai berdegai apa sih itu, nggak tahu gue. Apa yang joget-joget itu, terus yang gue mungkin lihat TikTok sehari cuman sekali, itu pun nggak panjang. Udah gak masuk di lo. Enggak. Tapi kan mereka penghibur. Karena katanya penghibur bangsa. Menghibur itu nggak seperti itu. Lu bagus Beda dari ya, dari beda. penyiar, bagus. Lu awalnya bagus dari penyiar, lu udah MC di acara ini, acara segala macam di Hotman. Lu punya kelas-kelas yang bagus. Iya. Coba kelas lu yang di bawah. Lu juga bakal begitu, Mel. Jadi bersyukurlah, karena lu nyari, lu bersyukur start Iya. di tangga yang udah bagus. Ya, alhamdulillah. Banyak orang lupa dia start tangga bagus, dia nyebur ke bawah. Demi duit, ya Allah ya Robi. Memang duit itu penting dalam hidup ini. Tapi sebenarnya banyak cara lain cari uang. Nggak harus ya apa istilahnya tuh? Aduh, gue kalau ngomong gak enak, tapi jangan begitulah. Jadi gue tidak akan pernah lo nggak punya duitnya, sesusahnya gue nggak akan pernah lihat lu mandi lumpur di TikTok nggak. Nggak ada di TikTok aja Padahal lu gue. kotak lucu loh kalau mandi lumpur loh. Di TikTok gue orang lihat yang ya gue makan, gue kemari. Iya, Kayak TikTok kayak antara TikTok, IG. Itu juga gara-gara IG. Iya. Gue share ke TikTok, itu pun nggak tahu caranya. Dan IG gue nggak pernah ada tulisan-tulisan yang nyari-nyari orang buat FYP apa, nggak ada. Hashtag. Nggak ada hashtag itu loh. Ini lo kau udah bapak-bapak bener nih tulisan-tulisan. Si anjir tulisan-tulisan bilangnya hashtag. Oke, gue tanya. Berarti nikah udah berapa tahun? 25 tahun. Ada gue 4. Kan dulu sempat ada yang bilang ini apa bini Edwin cakep banget nih, mau modelnya bini lo dulu ya? Dia wajah feminin. Wajah femina cuy. Oke, gue tanya ya, banyak artis, nggak usah banyak. Ada beberapa artis yang di masa karirnya bisa dapat yang cantik apa segala macam, tapi saat karirnya mulai meredup, and then rumah tangganya berpisah. Nggak tahu ada hubungannya apa enggak ya dengan finansial, popularitas dan segala macam. Kok lu bisa bini lu wajah femina 25 tahun menemani lu through ups and down? Iya. Kok bisa? Ya bisa lah. Kan tadi gue bilang sama lu, gue kan bisa ngikutin orang, bukan gue cari muka lah sama dia. Kadang-kadang baik, kadang-kadang sombong, kadang-kadang. Tapi dulu dia bisa
ibaratnya akhirnya mau jadi bini lo karena emang lagi lo lagi ngetop-ngetopnya tuh? Bukan. Apa yang dia lihat? Gue dulu pernah pacaran, gue ajak lah nikah yang pacar gue itu. Itu bini gue stok. Iya kan, jadi ternyata nggak bisa, beda agama. Oh. Oke, berarti nggak mau ya, beda Iya. agama. Berarti gue juga orang Aceh, lu prinsip lu sama, berarti kita Lu pacaran pacaran sama Batak pacaran. nggak bisa. Berarti Iya. kan udah. Tapi gue kan nggak mau nyakitin orang. Iya. Berarti kan gue udah ngajak lu nikah, berarti Iya. pacaran gue nggak bohong dong sama lu. Ya udah, berarti usia gue 30, gue harus nikah. Gue kenal sama bini gue dulu model, pernah jadi model di acara gue. Iya, iya. Gue datangin dia, gue ini usia pernikahan, gue suka sama lu nggak lu kawin sama gue? Gue kawinnya cuman salah gue, jadi gue Kenapa? sekarang kawin kayak temen dari Maksudnya sekarang. kenapa? Gue masih lu gue jalan-jalan kemana lu, sini. Jadi nggak, bukan kayak rumah tangga yang Tapi lu 25 tahun Mas angkat topi orang hari gini. karena gue kawinnya begitu, nggak ada yang ke orang sayang kemana, nggak ada, kayak teman aja. Karena pas nikah dia masih muda, umur Iya, 20 tahun, muda banget ya. gue 30. Gue bilang ya udah lu kawin sama gue, kita nikah aja supaya halal, Iya, iya. sah, tapi lu main-main aja. Jadi gak usah terikat. Pokoknya Tapi gue kasih setia 5 dong. tahun, dia setia masih gue masih segala macam. iya. Ya ternyata kebawa sampai sekarang. Apa resepnya ternyata? Ternyata kalau mau pernikahan yang langgeng dan bahagia tuh apa yang harus dilakuin? Ya percaya aja lah, kalau kita curiga susah. Gue nggak pernah mau tahu siapa temennya, kemana dia. Dia juga begitu. Yang penting kita pulang. Iya, iya. Jadi Ya pada kan, saat gue memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin. Dia percaya Semaksimal. kalau gue itu bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Iya. Gue sayang cuman nggak pernah keliatin. Oh, cuek. Cuek. Tapi tanggung jawab. Tanggung jawab itu Iya. aja. Iya, iya, iya. Oke. Mas, untuk menutup nih, to close, ini banyak banget gue juga belajar dari lo. Jadi apa yang kita bisa, sorry lo Mas Edwin sekarang usia berapa sih? 55, mau masuk ke 55. Alhamdulillah nyampe ya Mas. Iya ya. Gokil ya. Apa kalau lo look back ke belakang, gila sih. Pada saat kita lagi diberikan nama Allah segala sesuatu kemudahan. Tadi kan lo bilang jadi artis tuh banyak sekali kemudahannya. Mungkin dulu bukan endorse, tapi lo disuruh datang ke Oakley, gue inget banget tuh topi kupluk lu, kacamata lu iya. semua suruh ngambil kagak bayar. Tapi kan kadang kita suka lupa ya. Suka lupa bahwa itu pemberian. Apa sih yang harus diingatkan saat kita lagi di atas supaya kita nggak kebablasan, supaya kita nggak salah arah. Pertanyaan sulit ya. Apalagi di podcast yang penontonnya banyak. Ini- Salah ngomong salah. Yang ngomong botak lagi. Jadi intinya begini. Jawaban Edwin sekarang. Ya, Edwin sekarang. Berapa banyak atau apapun yang lu terima sedikit, lu bersyukur aja. Bersyukur, dengan bersyukur itu lu tahu siapa yang ngasih, yang di atas. Iya kan? Oke. Terus ketika diuji, lu sabar aja karena pasti lu dikasih. Nggak mungkin Tuhan itu, Allah itu menguji kita di batas kemampuan kita. Jadi ketika sesuatu itu pasti lu akan mampu. Dikasih pun ini, kalau emang ini belum banyak dikasih, akan dikasih terus. Karena lu bersyukur, akhirnya lu nerima aja nih. Lu pakai baik-baik. Kalau nggak mensyukuri, seperti anak kecil dikasih mainan dia nggak suka, dia lempar, dia buang segala macam. Tapi kalau lu mensyukuri, lu jaga semuanya. Dan satu hal lagi, ternyata pemberian itu adalah titipan. Jadi kita harus berbagi juga. Dengan berbagi dalam agama ini bukan berkurang, Ya. tapi bertambah. Jadi nggak usah sok-sokan berbagi sampai harus jauh-jauh. Ya. Ke orang dekat dia aja dulu, ke keluarganya. Iya. Nah ketika orang semua senang, energi happy-nya ada, pasti semuanya enak, nggak sakit. Very nice. Itu kalau ya sama mungkin di Muslim ya. Apa yang kita terima berkatnya kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain Iya. gitu ya. Satu lagi Mas. Kalau lo boleh nengok ke belakang, apa kesalahan yang lo lakuin masa dulu lagi muda, rock and roll, lagi wah pokoknya lagi jaya lagi segala macam. Ya mungkin lo belajar bahwa itu salah dan sekarang baru nyadar di saat lo sekarang udah 55 tahun. Yang gua sadarin dulu itu Narkoba adalah, enggak dong? Enggak. Enggak, narkoba Enggak. enggak. Perempuan kayaknya juga jarang yang
aneh-aneh gitu kayaknya enggak, gue sih jarang denger ya. Jangan dengar karena gue ngumpet. Karena gue ngumpet. Karena kan biasanya laki kalau udah ngetop ya kalau nggak free sex ya narkoba lah dua Iya. itu kan biasanya kalau lagi ngetop-ngetopnya. Gue jalan-jalan. Jalan-jalan. suka jalan, ya. Sombong. Jadi bukan sombong. Mungkin orang bilang Edwin sombong dulu. Padahal Edwin itu adalah orang yang kalau orang nggak buka grey areanya gue nggak masuk. Gue nggak akan pernah masuk ke Meli kalau dia nggak buka pembicaraan. Itu sifat gue. Makanya orang lihat kalau di acara atau dimanapun gue selalu duduk santai. Iya. Itu gue istirahat gue. Ya gue nggak masuk, gue ngobrol. Tapi ketika dia Edwin, aku mau ini, gue akan masuk dan orang yang pasti orang seneng. Ya, tapi dulu banyak Karena kan. gue adalah yang ngomongnya enak gitu, maksudnya nyantai. Iya. Tapi yang membuat gue lupa itu sebenarnya bukan karena itu. Apa Mas? Karena kita nggak tahu agama. Tapi kan dulu Aceh dari dulu Muslim. Nggak peduli, maksudnya kita nggak melupakan itu semua. Ketika koridor kita jalan di relnya agama, kita berilmu di situ, kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dulu sempat lupa. Iya, karena merasa tadi itu kenikmatan ini semuanya ada, antar aja deh. Nggak boleh, pasti lu ada apa-apa. Padahal kita itu harus menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kalau itu dijalankan oleh, gue pernah ketemu sama aktor sinetron, dia pas lagi syuting dia ngaji. Gue tuh lihat, ini orang luar biasa banget. Biarin aja lah. Tapi ternyata terus gak peduli sholat gitu kan. Nah sekarang kan enggak. Apapun ya gue utamakan itu. Nah kalau dari kecil orang diajarkan untuk mengerti agama, insya Allah perjalanan hidup dia benar. Dia bisa lebih baik terus. Kalau bisa kira sadar tamparannya apa lo? Kan biasanya orang ada yang ketamparan itu kencang gitu. Tamparan lo apa sampai lo sekarang jadi kayak lebih tersadar kembali gitu? Mungkin gini, gue sih ngomongnya orang nanya, ini kalau kita ngomong di agama kita, apa sih Win yang membuat lu hijrah? Iya betul. Ya pasti kan dapat hidayah. Bagaimana sih bisa mendapatkan hidayah itu? Gue bilang satu hal, ini doa orang tua gue. Nyokap bokap lo? Iyalah, mungkin nyokap gue nggak ada dulu, dia berusaha, dia mungkin berdoa, gue anggap gitu, biar gue bisa balas doain dia lagi. Jadi intinya kita harus sayang sama ibu kita, terus doa istri, anak-anak mungkin biar papanya seperti ini. Emang pernah ibaratnya offside-nya cukup Gue jauh? nggak ada, gue orangnya. Kayaknya enggak ya Mas? Enggak. Gue cuman Tapi hati apa? apa ya, maksudnya gue dikasih ini aja, dikasih tiba-tiba gue bergaul dengan orang baik, teman-teman gue hijrah semua, jalan gue enak, Bukan penyakit? nggak ada penyakit juga. Alhamdulillah. Kalau Jody kan dia sakit jantung dulu ya. Iya. Kan biasa ada karena sakit atau ada satu kejadian yang gede gitu. Kalau lo tuh hidayahnya hati lo aja. Nggak tahu gue karena aku bilang, kalau gue bilang anggap ya emang doa ibu gue sehingga Allah kasih gue hidayah. Jadi dasarnya ini dari dulu orangnya adalah nggak neko-neko. Gue ngikutin arus aja. Iya. Habis itu gue sadar, nggak bener juga gini ya. Gue juga bilang gue pernah power syndrome. Dulu gue kalau lu tahu nggak penyakit power syndrome itu apa? Apa sih Mas? Yang gue alamin. Apa? Lu takut nggak punya uang padahal lu punya uang. Padahal punya duit tuh. Iya. Tapi takut aja gak punya duit. Akhirnya perlu jual barang-barang lu semua. Really? Iya. Atau biar orang dekat sama gue kasih ini. Nunjukin bahwa kita punya uang, kita kasih dia jam. Ada, lu beli mobil gue, beli aja murah. Jadi seperti itu. Jadi pengen cari teman dengan cara kita kasih reward sama dia. Iya. Terus kita ada uang, wah ntar habis nih ya. Mobil gue sini buat apa ya? Gue jual aja deh, uangnya gue simpan. Padahal uangnya dipakai buat lain. Ya ampun. Itulah yang akhirnya jadi habis. Hilang tuh. Hilang karena nggak ketakutan, namanya sindrom. Sindrom itu ketakutan. Iya. Yang nggak penting. Gua pikir-pikir, aduh kenapa semua jam gua, mobil gua, motor gua jual-jualin nggak? Padahal kalau gua jualin nggak apa-apa gua. Beli lagi nggak bisa, mobil-mobilnya aneh, unik-unik punya gua, antik-antik. Sindrom ya? Iya. Ngaco jadinya. Iya, beli jam misalnya gitu mahal, gua jual murah. Sekarang beli Rolex berapa Iya. harga aja?
Kebeli tuh dulu Rolex tuh. Beli gua. Maksudnya aduh Ngapain dulu ngapain gitu? gitu loh. Terus Iya. apa segala macam barang-barang yang aneh-aneh gua banyak koleksi. Iya kan lo barang-barangnya unik-unik gitu kan. Iya. Wow. Tapi sekarang dirasain apa? Damai. Ya sekarang gini, ya udahlah cuma titipan. Mau Rolex, mau golek. Tapi satu hal, kalau kita mau dikasih Mel, semudah itu dikasih sama Tuhan, berat dapat semua. Ya tunggu kabarnya. Bahkan berdoa gua sama Allah, ya Allah kalau gua dulu pas lagi saat Covid, gua hutang banyak kan. Gara-gara gue buka usaha sebelumnya, usaha restoran gue buka banyak, gue punya uang di bank, Covid tuh. rumah gue Gak ada ke bank? ke bank buat Gila, usaha, lo masih. tiba-tiba kok Covid, gue stres kan, gue ada pusing deh di rumah diambil nih, tapi gue doa gue gini, ya Allah kalau misalnya aku minta rezeki, minta yang kebaikan, kalau nggak dapat di aku, tolong untuk anak-anakku. Bagus. Iya, iya. Kalau nggak di aku, ke anak-anak aku. Ya. Di doa aku ini turun terus ke mereka gitu. Tapi ternyata Allah dengarkan ya pelan-pelan ditenangkan hatinya, dikasih rezeki, semua dari orang lain. Wah. Dikasih semua. Dan akhirnya viralnya bukan karena Edwin banyak utang gini. Viralnya justru hal yang lain gitu ya. Itu kan kerja itu sebenarnya, kalau gue lihat poinnya begini, kerja itu apapun nggak apa-apa. Iya. Ya kan lu bekerja, Betul. jual roti kek, jual tisu kek, buka warung kecil, buka warkop, mau jual apa kok sekarang tuh affiliate apa? Affiliate. Ah, Udah ngerti affiliate. Udah ngerti affiliate, iya. Apa aja itu benar. apa ya segala macam. Betul. Untuk apa tujuannya untuk menghidupin lu dan keluarga lu dan menghasilkan. Jadi jangan takut-takut. Tapi untuk artis jangan terlalu juga mandi lumpur lah. Tetap Maksudnya dijaga lah biar ada marwah keartisannya itu tinggi. Dan sebenarnya artis itu boleh disuruh tapi sama skrip dan sutradara, bukan netizen yang nyuruh. Siap bos. Understood ya, udah ngerti itu. Mas Edwin, thank you very much. Banyak sekali ini, banyak rasa kangen yang terobati. Plus gue banyak belajar sini, banyak dagingnya dari obrolan. Emang orang kalau udah kepala 5 beda ngomongnya ya. Wisdomnya, kebijaksanaannya udah luar biasa sekali. Thank you guys for watching. Aku percaya ada value-value yang baik yang bisa dapetin dari perjalanan hidup seorang Edwin Super Bejo. Gol Edwin Botak. Boleh, satu hal nggak? Aku minta maaf kalau misalnya kurang-kurang di sini. Nggak, best. Thank you mas. Bye.